Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Kata Ilham. Wah, udah yang keberapa nih ya buat videonya? Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, sharing-sharing dari saya yang masih terus belajar sampai sekarang. Sekaligus mau minta maaf juga kalau banyak kesalahan ya. Kali ini kita akan ngebahas business owner versus reseller. Oke teman-teman, kemudian ada lagi status nih yang kontroversial juga tentang reseller dan business owner. Sontak tentu aja memicu perdebatan pemahaman antara business owner dengan reseller. So, simak video ini sampai beres. Sebelumnya saya salam hormat dulu kepada mentor saya. Saya yakin Kang Dewa juga menyampaikan atau menulis status ini dengan maksud dan tujuan tertentu, nggak bermaksud menyinggung atau menyakiti orang lain gitu ya. Tentu saja saya husnuzon. Tapi saya akan ngebahas tentang hal ini dari sudut pandang saya pribadi. Oke teman-teman, dari referensi yang saya baca, kemudian juga dari mentor yang saya ikutin, dari literatur tersebut saya tidak mempermasalahkan status tentang business owner, reseller dan sebagainya, karena tentu saja bisnis itu yang penting cuannya gitu ya, cuanismenya. Yang penting untungnya, menguntungkan atau enggak. Karena ada yang reseller penghasilannya ratusan juta, ada juga owner yang penghasilannya ratusan juta. Tapi ada juga reseller yang kesulitan dalam berjualan, ada juga business owner yang sama kesulitan dalam berjualan. Misalnya kan teman-teman buat jadi business owner gampang banget. Teman-teman tinggal buka atau jualan cilok satu di depan rumah, kemudian dijual online dengan nama Cilok Unyil. Teman-teman udah jadi business owner Cilok Unyil gitu. Kemudian teman-teman juga ketika jadi reseller ya gampang, tinggal daftar kepada bisnis yang syarat jadi resellernya gratis, itu udah jadi reseller. Makanya saya pribadi lebih menanggapi ini secara zoom out gitu ya, secara lebih luas. Jadi saya melihat bisnis dari DNA dan bisnis modelnya. Apa aja sih sebenarnya DNA dalam bisnis? Tentu saja ini dari yang saya ketahui ya teman-teman semua. Dari yang saya ketahui dalam bisnis kita mempunyai DNA masing-masing. Nah, ada yang DNA-nya ini adalah creating produk gitu ya. Yang ini tugasnya itu membuat produk. Kalau dalam industri fashion ini disebut juga sebagai designer misalnya tuh, yang memikirkan R&D-nya dan sebagainya sehingga terjadi satu master produk yang itu nantinya akan dijadikan mass production. Contoh dari DNA designer ini banyak di brand-brand besar gitu ya, seperti nama-nama brand yang itu disangkutkan dengan seperti nama-nama brand yang itu dikaitkan dengan nama desainernya. Yang saya kenal salah satunya seperti Bu Irna Mutiara misalnya tuh. Kemudian Ria Miranda, kemudian Dian Pelangi. Nah itu DNA-nya adalah DNA designer. Yang kedua, ada juga DNA-nya ini produksi produk yang dalam industri fashion ini disebutnya sebagai manufaktur, ya, konveksi, rumah jahit. Ini emang DNA-nya itu ke produksi yang banyak gitu. Artinya udah ada sampelnya, masternya dari desainer, biasanya kemudian mass production gitu, dibuat banyak. Nah ini kan perlu DNA bisnis yang seperti ini juga. Contoh DNA manufaktur ini banyak banget ya, yang pabrik-pabrik yang dia fokus kepada memperbanyak produk dari desainer produknya. Kemudian DNA yang ketiga yakni trading atau selling produk, di mana DNA ini fokus kepada cara menjual produknya. Contoh DNA trader ini salah satunya ada di kita sebagai business owner, reseller, distribution dan sebagainya, yang ini fokus bagaimana cara ngejual produk. Ini adalah DNA investasi. Maksudnya gimana? Nah, kalau DNA investasi kita tahu sebutannya itu adalah investor gitu ya. Contoh DNA bisnis yang memegang erat ataupun yang mengalir di dalamnya DNA investor adalah misalnya tuh kalau di level UKM ada Santara, ada LandX dan lainnya. Kemudian di level startup digital misalnya tuh ada Kejora dan sebagainya. Kemudian di level bursa ada Indo Premier, Bibit dan sebagainya, yang itu bisa dikatakan DNA-nya sebagai DNA investasi ya, yang main di dalamnya kebanyakan adalah investor.
Tentu aja ada juga yang lainnya gitu ya, yang menurut saya DNA itu melekat kepada bisnis model dan operasional dalam bisnis tersebut. Yang pada kesimpulannya, masing-masing DNA bisnis tersebut ternyata mempunyai contoh perusahaan yang masing-masing DNA-nya juga sukses gitu. Artinya dengan DNA ini perusahaannya ada yang sukses, ini ada yang sukses, ini ada yang sukses. Jadi kalau masih mempermasalahkan mana yang lebih baik antara business owner atau reseller, jawabannya dua-duanya baik, semuanya baik dan sama-sama berpotensi untuk menjadi besar perusahaannya. Karena baik owner maupun reseller sebenarnya berada di jenjang kesuksesan yang sama, hanya beda DNA dan bisnis modelnya saja. Jadi teman-teman yang masih mengkhawatirkan ini, saya harap sekarang semuanya udah damai ya. Ingat kata bijak yang mengatakan bahwa strategi bisa di-copy tapi rezeki nggak bisa dipasti. Terima kasih.